jabatannya apa. Jadi jabatannya apa, status pelaporannya ini nanti ada beberapa status ya Bapak Ibu, verifikasi, draft, atau diumumkan. Laporan via online, ini aksinya nanti juga ada, nanti akan saya jelaskan satu persatu menunya. Selanjutnya, ini riwayatnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau diumumkan itu maka sudah terverifikasi oleh KPK. Jadi data Bapak Ibu lengkap, persyaratannya juga sudah lengkap, dan tidak, kalau diumumkan ini berarti sudah terverifikasi KPK itu gini Bapak Ibu. Jadi harta yang Bapak Ibu masukkan itu apa ya istilahnya masuk akal lah, gampangnya seperti itu, dengan golongan sekian, dengan juga jabatannya seperti itu. Jadi nanti akan diumumkan atau terverifikasi oleh KPK. Makanya tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Sultan di awal, bahwasanya Bapak Ibu yang baru menjabat kembali atau Bapak Ibu yang masih baru menjabat atau baru melaporkan LHKPN, silakan masukkan semua harta Bapak Ibu, harta sebagai wajib lapor, harta istri, harta anak, seperti itu. Semua dimasukkan saja, tidak apa-apa. Bapak Ibu tidak perlu takut, seperti itu. Ini juga ada statusnya terverifikasi lengkap, nanti juga nunggu diumumkan. Nah, kalau kembali ke draft ini berarti akan ada kalau yang tadi saya sampaikan, kalau kembali ke draft ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah ngirim. Dan nanti ternyata status pelaporannya setelah dicek lagi loh, kembali ke draft, itu pasti Bapak Ibu akan mendapatkan email dari KPK apa yang belum dilengkapi, seperti itu. Hartanya yang perlu dirubah karena tidak kurang masuk akal atau apa seperti itu, nanti akan ada penjelasan di email itu. Selanjutnya adalah buat LHKPN baru. Jadi nanti Bapak Ibu buat LHKPN baru ini ada dua, ada khusus, ada periodik. Khusus itu bagi Bapak Ibu yang baru menjabat kembali atau Bapak Ibu yang baru pertama kali melapor LHKPN, seperti itu. Itu Bapak Ibu tinggal pilih khusus. Tapi saya rasa semuanya akan default di khusus karena pada tahun 2021 Bapak Ibu di LHKPN tahun 2021 ini, di pelaporan tahun 2021 ini dianggap khusus karena dianggap baru menjabat, seperti itu. Pilih jenis pelaporan LHKPN. Periodik merupakan pelaporan yang diisi secara berkala setiap 1 tahun sekali. Untuk khusus merupakan pelaporan yang diisi ketika sebagai calon penyelenggara negara, awal menjabat dan akhir menjabat, seperti itu. Ini sudah tadi saya jelaskan, jadi Bapak Ibu tinggal pilih. Nanti di sini statusnya Bapak Ibu ada berapa ya, nanti Bapak Ibu tinggal ambil atau pilih awal menjabat, seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya pilih statusnya awal menjabat. Tanggal pelaporannya ini Bapak Ibu nanti dipilih tanggal berapa, misalnya hari ini tanggal 8 bulan 3, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu Bapak Ibu klik lanjut, maka nanti akan masuk dalam pengisian data pribadi. Nah, data pribadi ini Bapak Ibu bisa melengkapi foto. NIK ini default, nggak bisa dirubah karena sesuai yang saya daftarkan melalui form Bapak Ibu yang beberapa bulan yang lalu dikirimkan ke kepegawaian. Jika ada nomor NIK Bapak Ibu ada kesalahan, maka Bapak Ibu nanti bisa WA saya atau melaporkan ke saya, nanti nomor NIK yang benar seharusnya sekian, nanti akan kami forwardkan atau kami tindak lanjuti ke admin instansi atau admin KPK, seperti itu. Dan PWP ini wajib diisi ya Bapak Ibu, jenis kelamin. Jadi di data pribadi ini Bapak Ibu silakan lengkapi, baik itu nama lengkap, tanggal lahir, gelar depan, gelar belakang, dan lain-lainnya. Setelah itu Bapak Ibu klik lanjutkan di sini, maka nanti akan masuk data pribadi statusnya, halaman kedua maksud saya, status nikah, di sini kawin, belum kawin, nanti semuanya diisi, negara asalnya,
disesuaikan agama, nomor handphone. Nomor handphone ini mungkin insya Allah sudah saya daftarkan sesuai aplikasi atau formulir yang Bapak Ibu kirimkan beberapa bulan yang lalu. Silakan alamat diisi sesuai alamat Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik simpan atau Bapak Ibu klik lanjut selanjutnya. Maka nanti akan masuk ke menu berikutnya. Nah, jika Bapak Ibu simpan atau selanjutnya maka masuk menu jabatan. Di menu jabatan ini saya masih memakai menu jabatan sesuai Bapak Ibu pada tahun 2021. Jika misalnya sekarang Bapak Ibu ada perubahan jabatan, misal contoh di tahun 2021 sebagai kacur dan sekarang sudah berubah jabatan menjadi misal wakil dekan atau dekan, itu diabaikan saja dulu Bapak Ibu karena jabatan ini sudah tidak bisa saya rubah karena yang saya daftarkan pada saat tahun 2021. Jadi misal nanti Bapak Ibu ingin merubah, menghendaki perubahan nama jabatan, maka Bapak Ibu nanti bisa melaporkan saya, nanti akan bisa dirubah di pelaporan atau pelaporan LHKPN tahun 2022. Nanti baru bisa dirubah. Tahun depan baru akan bisa berubah karena untuk master jabatan ini KPK akan mengupdate setahun sekali seperti itu. Ini kalau misalnya Bapak Ibu merangkap jabatan ada di sini, klik untuk menambah jabatan bagi rangkap jabatan. Misal Bapak Ibu merangkap misal kacur dan sekjur, kacur dan kaprodi seperti itu. Tapi Bapak Ibu bisa melanjutkan di sini. Aksinya ada di sini ya Bapak Ibu. Aksinya ini bisa dirubah di sini. Tapi misalnya untuk merubah lembaga ataupun unit kerja, saya rasa belum bisa karena master jabatan yang saya setting atau saya di beberapa bulan yang lalu masih memakai master jabatan yang tahun 2021. Jika memang ini sudah benar, Bapak Ibu selanjutnya maka akan masuk ke menu berikutnya. Ini rangkap jabatan tadi ya Bapak Ibu. Jadi selain sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, spesialis muda juga sebagai Ketua DPRD. Jadi itu yang dimaksud rangkap jabatan itu tadi. Selanjutnya Bapak Ibu bisa klik selanjutnya, maka akan masuk di menu data keluarga, di mana data keluarga ini Bapak Ibu silakan tambahkan data keluarga Bapak Ibu, istri, anak, seperti itu. Pekerjaan, alamatnya di sini. Jika Bapak Ibu pernah menjabat, maka nanti akan ada historinya di sini. Jadi masih ada historinya. Jadi Bapak Ibu misalnya mau nambah atau mau menghapus, silakan. Misal, mohon maaf, oh ini sudah tidak menjadi anak tanggungan karena sudah menikah dan bekerja dan sudah pecah kakak. Jadi Bapak Ibu tinggal remove. Aksinya di sini. Ini ada menu edit, ada menu delete atau remove. Bapak Ibu tinggal klik remove aja, bahwasannya anak tersebut sudah tidak menjadi anak tanggungan. Tapi kalaupun masih mau ditampilkan juga tidak ada masalah juga Bapak Ibu. Jadi monggo bisa dikondisikan. Jadi masukkan semua data keluarga Bapak Ibu, baik istri maupun anak di situ. Setelah itu klik selanjutnya, maka nanti akan masuk di form keluarga. Form data keluarga ini bisa Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu tambah, itu dimasuk form keluarga itu namanya ini, nomor induknya disesuaikan, hubungannya apa, anak tanggungan atau bagaimana, seperti nanti ada pilihannya di dalam sini ya Bapak Ibu, tempat lahirnya di mana, jadi statusnya, jenis kelaminnya, pekerjaannya, semuanya masukkan di sini. Setelah itu Bapak Ibu klik simpan. Maka nanti setelah klik simpan akan masuk lagi di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang pernah menjabat dulu dan sekarang menjabat lagi, maka Bapak Ibu bisa load semua data sebelumnya. Jadi data keluarga, maksud saya data harta, itu akan muncul di sini. Akan muncul di menu harta ini, misalnya dulu pernah menjabat kacur dan sekarang menjabat lagi menjadi dekan atau wakil dekan misalnya. Istilahnya menjabat dulu pernah menjabat itu menjabat dan
sempat tidak menjabat 1 semester, 2 semester, terus sekarang menjabat lagi di tahun 2021, maka Bapak Ibu bisa tinggal klik load data, load semua data sebelumnya. Jadi nanti akan masuk muncul di sini. Nanti bisa Bapak Ibu pilah-pilah mana yang data harta yang masih ada atau mana data harta yang harus dilepas. Atau istilah data harta yang sudah terjual atau sudah dihibahkan atau sudah diwariskan, itu nanti akan Bapak Ibu di menu aksi ini bisa Bapak Ibu ambil salah satu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu load ini, load semua data harta, maka Bapak Ibu akan seperti ini. Semua harta yang lama, statusnya lama ini ya Bapak Ibu ya. Jadi harta yang lama itu akan menjadi status lama. Jadi tugas Bapak Ibu yang load hartanya masih ada di sini, maka misalnya Bapak Ibu salah satu contoh perhiasan dan logam mulia seperti itu. Asal usul hartanya hasil sendiri, nilai perolehnya dulu berapa, nilai estimasi saat pelaporan berapa. Seperti itu. Nah, ini aksinya yang tadi saya maksudkan Bapak Ibu. Yang hijau ini tanda pensilnya adalah ubah. Kalau yang warna rantai ini biru ini adalah tetap. Terus untuk yang merah ini adalah lepas. Jika misalnya harta ini mau dirubah nilai estimasinya, Bapak Ibu klik ubah. Nanti aksinya akan berubah menjadi ubah seperti itu, statusnya menjadi harta lama berubah seperti itu. Kalaupun masih mau ditetapkan, istilahnya oh ya dulu saya mendapatkan perolehannya sekian, nilai estimasinya masih tetap di tahun 2021. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tetap saja supaya statusnya ini bisa berubah seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu jenis pelepasan harta ya. Kalau misalnya tadi Bapak Ibu lepas ini, jenis pelepasan harta itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah penghapusan karena dijual, misalnya harta itu karena dijual, ada penghapusan karena dihibahkan, diwakafkan, penghapusan karena masalah hukum, penghapusan karena bencana alam atau kerusakan, penghapusan karena penutupan, atau penghapusan lainnya, seperti itu. Jadi nanti di saat Bapak Ibu lepas, itu maka akan ada status, ini harta ini dilepas karena apa? Seperti itu. Oh, karena dijual. Nah, itu akan nanti karena dijual, nanti akan ada menu berikutnya. Menu berikutnya, dijual berapa, biasanya nanti akan ada formnya. Itu. Nah, seperti ini formnya Bapak Ibu. Misalnya form pelepasan, harta ini akan dilepas. Oh, penghapusan karena dihibahkan. Tanggal transaksinya tanggal berapa, uraian hartanya kemana, oh dihibahkan ke adik, oh dihibahkan ke ponakan, atau seperti itu. Nama adiknya siapa, seperti itu. Nama pihak keduanya siapa, alamat pihak keduanya di mana, nilai pelepasannya berapa, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu isi form pelepasan ini diwajibkan jika memang harta itu harus harta tersebut dilepas atau pelepasan. Maka form ini kalau sudah diisi semua, maka Bapak Ibu tinggal klik simpan, seperti itu aja. Nanti klik simpan, maka nanti akan otomatis statusnya berubah dihibahkan atau dilepas, seperti itu. Jadi tidak menjadi penghitung dalam pelaporan LHKPN-nya Bapak Ibu, seperti itu. Selanjutnya ini adalah harta tanah atau bangunan. Jadi di sini ada banyak menu ya Bapak Ibu ya, tanah dan bangunan, ada alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas, harta lainnya, hutang dan piutang. Jadi ada beberapa di dalam sini, nanti Bapak Ibu tinggal klik lanjut. Kalau juga sudah diisi satu persatu, maka klik selanjutnya. Ini untuk harta tanah dan bangunan Bapak Ibu jika masih baru tinggal tambah saja. Tapi untuk Bapak Ibu yang pernah menjabat atau pernah lapor LHKPN, Bapak Ibu nanti akan ada menu di atas ini kalau nggak salah, itu bisa load harta sebelumnya atau load harta pelaporan sebelumnya. Jadi nanti harta-harta yang pernah Bapak Ibu laporkan dulu itu akan muncul di sini. Nah, nanti tinggal ubah aksinya, mau diubah, mau dilepas, mau ditetapkan, seperti itu. Jika sudah ditambah, nanti formnya seperti apa? Untuk tanah dan bangunan, seperti ini Bapak Ibu. Harta bergerak lainnya, tanah dan bangunan.
Jadi seperti ini formnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu masih baru atau mau tambah harta baru, tinggal klik tambah, maka nanti formnya seperti ini. Negara asalnya, provinsinya, kabupaten, kecamatan, semuanya ditanyakan di sini. Luas tanah atau bangunan. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui penjelasan di setiap text box ini, maka Bapak Ibu klik saja tanda seru ini. Nanti akan ada penjelasannya di situ. Oh, untuk luas tanah atau bangunan ini saya harus menghitung gimana. Oh, luasnya berarti luas totalnya berapa, lebarnya berapa kali berapa seperti itu. Ataupun jalan ini yang warna tanda seru ini Bapak Ibu bisa klik. Atau Bapak Ibu arahkan mouse-nya di sini, maka itu akan ada penjelasan di situ. Apa yang harus Bapak Ibu isikan seperti itu supaya tidak salah seperti itu. Ini jenis buktinya, misalnya tanah tersebut sudah bersertifikat, maka Bapak Ibu tinggal pilih sertifikat. Jika tanah tersebut, tanah dan bangunan itu masih hak guna bangunan atau masih apa, model C ya, apa ya kok model C? Ya apa istilahnya masih belum bersertifikat, nanti akan ada pilihannya di sini. Nomor buktinya berapa? Atas namanya siapa. Nah, misal tanah dan bangunan ini atas nama Bapak Ibu sendiri, maka Bapak Ibu tinggal centang PN yang bersangkutan. Jika harta tersebut beratas nama pasangan atau anak, maka tinggal klik pasangan dan anak. Atau masih belum balik nama. Nah, kalau harta dan tanah dan bangunan masih belum balik nama, maka Bapak Ibu tinggal klik lainnya. Begitu. Nanti akan ada tambahan menu text box lagi di bawahnya. Maka nanti lainnya itu atas nama siapa, alamatnya di mana, tanggalnya berapa, misalnya belum balik nama, misalnya Bapak Ibu beli nih, itu semua harta di tahun 2021 ya Bapak Ibu ya, beli di bulan Juni 2021, tapi karena belum balik nama, masih atas nama orang lain, Bapak Ibu tinggal pilih di sini lainnya seperti itu. Terus untuk asal-usul harta itu ada beberapa ya Bapak Ibu yang seperti saya jelaskan di depan bahwasanya yang pertama asal-usul harta itu bisa hasil sendiri. Jika Bapak Ibu beli harta tersebut dengan hasil sendiri, Bapak Ibu tinggal centang saja. Jika misalnya harta tersebut dapat dari warisan, Bapak Ibu tinggal klik atau pilih yang warisan, ataupun dapat hibah dengan akta, hibah tanpa akta, hadiah, dan lain-lain. Seperti itu. Jika memang tidak ada pilihan yang di sini, saya dapatnya tidak dengan hibah atau hadiah atau warisan atau sendiri, tapi lainnya mungkin harta itu, oh saya tuh katakanlah menemukan perhiasan, nah, seperti itu kalau misalnya menemukan hartanya namanya perhiasan, tapi karena tidak beli, tidak dapat hadiah, tapi tidak dapat hibah, tidak dapat warisan, karena nemu di jalan misalnya, ini salah satu contoh aja Bapak Ibu tinggal klik lainnya seperti itu. Selanjutnya itu adalah pemanfaatan. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya Bapak Ibu bisa klik pemanfaatan ini, apa yang dimaksud pemanfaatan, Bapak Ibu tinggal klik yang tanda seru itu tadi. Yang warna biru kecil ini nanti akan ada penjelasan di situ. Misalnya tanah dan bangunan contohnya, ini tuh sebagai tempat tinggal, Bapak Ibu tinggal centang sebagai tempat tinggal. Jika tanah dan bangunan itu adalah disewakan, ya Bapak Ibu klik sewakan atau pertanian dan lainnya. Selanjutnya adalah nilai perolehan. Nilai perolehan waktu Bapak Ibu beli. Beli itu berapa? Misalnya 100 juta. Saat Bapak Ibu beli, itu nilai tanah dan bangunan itu waktu itu anggap aja nilainya 100 juta. Dan nilai estimasi saat pelaporan, maksudnya nilai estimasi saat pelaporan adalah nilai estimasi pada tahun 2021. Desember misalnya. Saya dulu belinya tahun 2016 nih, katakanlah. Tahun 2016 harga 100 juta. Tapi di tahun 2021 karena namanya harta tidak bergerak, itu misal tanah dan bangunan itu pastinya setiap tahunnya akan naik. Harga estimasinya berapa? Oh, kalau dijual, Bapak Ibu bisa menghitung dengan NJOP bisa, monggo, atau hitung harga pasaran di lokasi tersebut. Oh, kalau di Lidah Wetan itu sekarang harga per meternya itu 4 sampai 5 juta. Bapak Ibu punya 10 meter, ya tinggal 5 juta kali 10 meter gitu aja. Kan berarti tinggal dikalikan saja.
Misalnya contoh nilai estimasi saat laporan itu 450 juta. Ya laporkan aja 450 juta. Harga pasaran, yang dimaksud harga estimasi harga pasaran pada saat tahun 2021. Jika harta itu didapatkan di tahun 2016 seperti itu. Jika sudah masuk sudah diisi semua, Bapak Ibu tinggal klik simpan, maka nanti akan masuk di sini Bapak Ibu. Akan masuk di list harta ini. Jika Bapak Ibu mau menambah lagi terkait tanah, misalnya saya punya tanah aja Mas, ya klik tambah aja lagi. Jika tambah di sini nanti formnya sama, tanahnya seperti apa, sertifikat apa, seperti itu, nilainya berapa, sama. Setelah itu punya misalnya punya berapa tanah dan bangunan, silakan masukkan semua Bapak Ibu. Baik itu nama Bapak Ibu sendiri, atas nama Bapak Ibu, atau atas nama anak, atau atas nama pasangan, istri atau suami. Setelah itu Bapak Ibu kalau sudah untuk harta tanah dan bangunan Bapak Ibu sudah terisi semua, bisa diklik selanjutnya. Maka nanti akan masuk di submenu berikutnya yaitu alat transportasi atau mesin. Nah, alat transportasi atau mesin itu sama, nanti akan ada menu tambah di sini Bapak Ibu ya. Menunya ini seperti ini. Tampilan formnya seperti ini, form harta bergerak atau alat transportasi dan mesin, bisa mobil, motor, pesawat, helikopter dan lain-lainnya seperti itu. Jadi di sini ada jenisnya, nanti Bapak Ibu jenisnya itu tinggal pilih mereknya, tinggal Bapak Ibu ketik mereknya apa, Honda, Yamaha, Suzuki, tipenya apa, itu Bapak Ibu bisa melihat dari mana? Bisa Bapak Ibu lihat dari kalau misalnya mobil ataupun motor, Bapak Ibu bisa melihat dari STNK. Nah, seperti itu. STNK di situ lengkap. Oh, tipe atau modelnya apa? Oh, Vario ini seperti itu. Sedangkan tahun pembuatnya sudah ada di STNK, nomor polisinya sudah ada ya Bapak Ibu, jenis buktinya apa? BPKB atau STNK sudah pasti. Kalau motor colongan jangan dimasukkan sini, nanti BPKB Bapak Ibu tidak tahu nanti nomor polisinya nomor mesinnya berapa, nomor ininya berapa kan tidak tahu kalau seperti itu. Tahun perolehnya tahun berapa? Jadi Bapak Ibu masukkan saja saat Bapak Ibu beli. Tahun perolehannya. Oh, saya beli tahun 2002, tahun 2014. Jadi harta ini dilaporkan sebelum tahun 2021. Jadi misalnya Bapak Ibu beli tahun, misalnya ini hartanya Bapak Ibu mulai beli tahun 89, ya 89 sampai 2021 seperti itu. Semuanya dilaporkan seperti itu. Atas nama siapa sama ya Bapak Ibu, asal hartanya udah pada dari hibah, warisan, hasil sendiri dan lain-lain. Bapak Ibu tinggal pilih, sama sebenarnya isiannya, cuma hanya beda menu ataupun harta saja yang diisikan. Manfaatnya apa? Tidak digunakan sendiri dan tidak menghasilkan, atau digunakan sendiri atau menghasilkan. Nanti ada pilihannya di sini. Bapak Ibu tinggal pilih mana yang paling pas pada saat Bapak Ibu melapor. Itu aja. Nilai perolehannya sama. Kalau motor atau mobil sudah pasti setiap tahunnya akan turun. Tidak mungkin setiap harta bergerak itu semakin tahun semakin mahal. Seperti itu. Nah, katakanlah contoh ya, nilai perolehannya dulu belinya 14.850. Tapi itu kan tahun 2014, sekarang kan 2021. Pada saat tahun 2021, estimasi motor tersebut berapa? Atau estimasi harta bergerak itu yang Bapak Ibu nanti masukkan berapa? Sudah pasti turun, tidak mungkin naik. Karena harta bergerak itu pasti turun setiap tahunnya. Oh, 6 juta. Tinggal masukkan aja 6 juta di sini. Jadi setelah itu Bapak Ibu klik simpan, maka nanti hartanya akan masuk di sini. Harta dalam masuk harta alat transportasi atau mesin di sini. Masukkan semua alat transportasinya Bapak Ibu, baik itu mobil, motor, pesawat, helikopter dan lain-lain seperti itu. Maka selanjutnya Bapak Ibu setelah selesai semua, maka klik selanjutnya. Maka nanti akan masuk di form harta bergerak lainnya. Nah, itu harta bergerak lainnya itu apa saja? Harta bergerak lainnya Bapak Ibu bisa perabotan rumah tangga. Perabotan rumah tangga kok dimasukkan sini Thomas? Iya, memang itu wajib dimasukkan Bapak Ibu. Itu kan termasuk harta bergerak lainnya. Perabotan rumah tangga saya banyak. Apakah perlu saya masukkan satu-satu? Nah, misalnya Bapak Ibu perabotan rumah tangga, Bapak Ibu tinggal dikompilasi saja, dikompilasi atau direkapitulasi. Jadi misalnya ada perabotan rumah tangga itu misalnya
ada almari, meja, kursi, terus apalagi seperti itu. Jadikan satu, nanti nilai estimasinya, nilai perolehannya dulu saya beli kursi itu 5 juta, saya beli almari itu 10 juta. Nah, itu nanti di rekapitulasi satu. Jadi masukkan satu aja, tidak perlu Bapak Ibu harus ngetik perabotan rumah tangga wajan misalnya, atau panci, almari, meja, satu-satu tidak perlu. Jadi Bapak Ibu tinggal direkap dulu perabotan rumah tangganya, nanti masukkan di keterangan sini. Ada almari, ada meja, ada kursi, mungkin ada apa lagi seperti itu. Jadi nanti di sini jumlahnya satu, tapi satuannya set. Jadi misalnya ada berapa set seperti itu. Misalnya ada 2 atau 10 sampai 10. Sedang tahun perolehannya bagaimana? Tahun perolehannya Bapak Ibu diperkirakan saja karena setiap perabotan rumah tangga tidak didapatkan dalam 1 tahun yang sama. Jadi Bapak Ibu bisa misalnya diambil tahun terbaru. Oh, saya beli almari terbaru tahun 2018. Masukkan aja tahun 2018. Seperti itu. Terus asal usul hartanya sama ya Bapak Ibu ya. Ada hasil sendiri, warisan atau ini. Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, nilai perolehan ini adalah nilai kalkulasi keseluruhan. Dari harga almari satu tadi, misalnya ada 5 juta, terus meja itu 10 juta, kursi itu 15 juta, masukkan sini. Nah, sedangkan ini karena harta bergerak, sudah pasti setiap tahunnya nilai estimasi dijual kembali itu pasti berubah. Atau dijual kembali itu pasti lebih murah dari saat Bapak Ibu membeli. Maka nanti berapa estimasinya di total semua, nanti Bapak Ibu kalau sudah masukkan semua untuk harta bergerak lainnya seperti perabotan rumah tangga, maka Bapak Ibu tinggal klik simpan. Seperti itu. Maka klik simpan itu maka nanti akan masuk di list harta bergerak lainnya di sini. Seperti itu. Harta bergerak lainnya itu seperti apa? Maka nanti juga ada elektronik juga ya Bapak Ibu ya. Jadi ada di sini ada pilihannya, perabotan rumah tangga, elektronik. Nah, kalau elektronik nanti juga sama perlakuannya. Misalnya TV, komputer, laptop, handphone, yang berbau elektronik, AC, itu di total jadikan satu, direkap jadikan satu, seperti itu. Sama, nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja di sini. Jadi tidak perlu memasukkan harta bergerak lainnya itu satu persatu, nanti lama dan itu akan banyak sekali nanti. Nanti pada saat Bapak Ibu nanti melapor atau wajib lapor tahun 2022, bingung. Ini handphone yang mana ya? Karena handphone pasti Bapak Ibu update. Setiap tahunnya pasti berubah ataupun 2 tahun sekali berubah. Ini handphone yang mana ya? Ini masih ada enggak di rumah? Nah, bingung. Lebih baik jadikan satu aja. Cuma nanti di keterangannya Bapak Ibu tinggal masukkan aja. Kalau misalnya tahun depan handphone itu tidak ada atau sudah ganti merek atau ganti apa, Bapak Ibu tinggal hapus saja nanti di keterangan di tahun depan besok seperti itu. Jadi perlakuan yang sama, tinggal jenisnya aja Bapak Ibu tinggal pilih seperti itu ya. Selanjutnya setelah itu dari harta bergerak lainnya Bapak Ibu kalau sudah masukkan semua maka klik selanjutnya nanti akan masuk di form data surat berharga. Surat berharga itu apa saja sih? Seperti itu. Surat berharga seperti yang sudah saya jelaskan di depan, nanti Bapak Ibu bisa mereview videonya atau mereview membuka lagi materinya nanti akan kami share. Jadi di sini ya Bapak Ibu, form data surat berharga ini ada nomor rekening atau nomor nasabah itu seperti buku tabungan, kas, deposito, dan lain-lain. Kalau dulu bukti dokumen ini wajib diupload Bapak Ibu dulu awal-awal tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 itu awal pelaporan LHKPN secara elektronik itu wajib diupload. Semuanya dulu. Tapi karena banyak masukan atau banyak kritikan mungkin ya, karena tidak semua ini kan harus Bapak Ibu punya data ya mungkin ya. Jadi ini tidak wajib. Boleh diupload, boleh enggak. Untuk buku rekeningnya, misalnya ini deposito nih misalnya. Bapak Ibu punya deposito, masukkan dan dokumennya mau diupload, misalnya seperti rekening korannya, atau mungkin buku depositonya, Bapak Ibu tinggal klik
ini aja, browse ini aja. Nanti tinggal masuk otomatis upload. Maksimal 3 file ya Bapak Ibu. Terus untuk jenisnya, efek yang di bursa atau apa, nanti di sini ada banyak pilihannya Bapak Ibu. Disesuaikan aja. Bapak Ibu mau masukkan deposito atau mau memasukkan efek yang tidak diperdagangkan, nanti di sini ada di sini pilihannya. Di sini ada pilihannya. Atas nama siapa? Atas nama Bapak Ibu, pasangan dan lainnya. Nilai perolehannya berapa? Seperti itu. Nanti di sini sama. Form-formnya hampir sama semua Bapak Ibu. Tinggal hanya pilih jenisnya aja dan beberapa text box ataupun subtext box aja yang berbeda. Nilai estimasi pelaporannya berapa? Penerbitnya ini mungkin kalau ini karena contohnya adalah efek yang diperdagangkan di bursa listing ya. Penerbitnya, oh misalnya Bapak Ibu ikut di bursa listing itu dengan PT Grida Esa Abadi misalnya. Terus kustodiannya atau sekuritasnya ikut BNI Sekuritas atau apa seperti itu. Tahun perolehannya sama, asal usul hartanya juga tinggal pilih aja ya Bapak Ibu ya. Formnya hampir sama semua ke Bapak Ibu, hanya beda harta aja yang di-entry-kan. Setelah semuanya masuk atau Bapak Ibu entry semua, maka klik simpan, nanti akan masuk di list surat berharga di sini. Jenis-jenis surat berharganya apa saja nanti Bapak Ibu bisa masuk di sini. Nanti akan ada pilihannya di situ. Masukkan yang Bapak Ibu mempunyai di situ, misalnya surat berharga apa ya, seperti surat berharga apa, semacam inilah punya saham misalnya di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Indonesia atau mungkin bursa saham di luar, itu kan juga ada pasti, itu menjadi juga surat berharga seperti itu. Kalau sudah, ini tinggal kliklah selanjutnya, nanti akan masuk ke menu berikutnya, submenu berikutnya yaitu kas atau setara kas. Nah, sama. Jenisnya di sini juga banyak ya Bapak Ibu, jenisnya tabungan, seperti yang tadi saya jelaskan, tabungan, deposito, apalagi tadi ya, ada beberapa, nanti tinggal Bapak Ibu klik jenisnya aja, tinggal disesuaikan. Buktinya seperti yang sudah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu perlu mengupload bukti, monggo silakan diupload, tapi juga tidak wajib diupload. Nama banknya, BTN atau BRI, BCA, nomor rekeningnya berapa, tahun buka rekeningnya tahun berapa, atas namanya. Nah ini atas nama Bapak Ibu, atas nama pasangan, atau atas nama lainnya. Nama pasangan itu nanti misalnya nama pasangan, oh ini nama pasangan dan anak. Nama pasangan nanti akan muncul secara otomatis di sini. Oh, nama pasangannya Fulan, nama pasangannya siapa gitu. Nanti akan otomatis di sini. Asal usulnya sama. Jenis mata uangnya pasti kalau misalnya Bapak Ibu di Indonesia pasti Indonesia dengan kode IDR. Kalau di luar mungkin pakai US atau apa, Euro, ada di sini. Bapak Ibu tinggal pilih saja. Nilai kursnya ini sudah otomatis. Nilai kursnya sudah otomatis dari sistem. Maka nilai saldonya berapa? Nilai saldonya saya lupa Mas, saya tidak pernah ke print buku atau tidak pernah print out ini apa rekening koran. Ya karena ini kan sudah lewat dari Desember 2021, jadi pernah saya tanyakan waktu saat pendampingan ataupun saat fasilitator LHKPN dan LHKSN waktu di Jakarta, masukkan saja dari, nilai saldo terakhir saat ini, seperti itu. Jadi nilai saldo saat ini berapa? Ya udah itu aja ini masukkan seperti itu. Itu yang disampaikan dari fasilitator Dirjen Kementerian ataupun dari KPK seperti itu. Setelah dimasukkan semua datanya sudah di-enter semua, maka Bapak Ibu sama perlakuannya ya Bapak Ibu ya. Step-stepnya atau langkah-langkahnya sama. Setelah itu klik simpan, maka nanti akan masuk di list kas atau setara kas seperti itu. Apakah rekening tabungan suami juga masuk? Masukkan semua seperti itu. Anak kalau memang punya tabungan silakan masukkan semua. Setelah itu kalau memang sudah semua untuk submenu kas atau setara kas, maka Bapak Ibu klik selanjutnya, maka itu masuk di form data harta lainnya.
form data harta lainnya itu banyak pilihannya juga, jenisnya apa, tinggal Bapak Ibu masukkan di sini. Nah, ini dokumennya juga bisa diupload, tapi juga tidak wajib. Keterangannya, perolehannya tahun berapa, sama ya Bapak Ibu ya. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan secara detail, klik simpan. Nanti di sini akan masuk. Nah, sekarang akan masuk selanjutnya yaitu hutang. Hutang ya Bapak Ibu ya. Hutang dan piutang itu beda Bapak Ibu. Nah, hutang tadi yang seperti saya sampaikan bahwasanya Bapak Ibu jika berhutang jenisnya di sini tinggal pilih, misalnya oh saya punya hutang di Bank BRI, BTN, Bank Jatim, KPR rumah, kendaraan, kartu kredit dan lain-lain. Bapak Ibu tinggal sesuaikan aja jenisnya di sini. Atas nama siapa? Oh saya punya atas nama saya sendiri, punya pasangan, jadi dan lain-lain. Nama krediturnya siapa? Oh BRI misalnya. Bentuk agunannya apa? Oh sertifikat rumah. Terus atau mungkin kalau kita karena PNS rata-rata mungkin selain sertifikat rumah SK, SK PNS, SK Pangkat dan lain-lain. SK lah seperti itu. Surat keputusan PNS seperti itu. Nilai awal hutangnya berapa? Dulu waktu awal Bapak Ibu hutang 500 juta terminnya. Seperti itu. Nilai hutangnya 500 juta. Nilai saldo hutang. Nilai saldo hutang itu di saat misalnya nih Bapak Ibu hutang di tahun 2020 500 juta. Nah, di saat Bapak Ibu melapor, ini kan karena laporan 2021 berarti kan nilai saldo hutangnya pasti berubah, berkurang. Nggak mungkin bertambah kan sebetulnya karena hutang. Kalau piutang nanti bisa, kalau ini karena hutang pasti berkurang. Dari 500 juta menjadi berapa di saat tahun 2021. Nggak ingat Mas, tahun 2002, Desember 2021 itu saya nilai saldo hutangnya berapa, nggak ingat. Ya, masukkan aja yang saat ini, di bulan Maret ini berapa. Oh, dari 500 juta jadi 300 juta, berarti ada perubahan. Karena apa? Ini nanti akan juga menjadi penghitung Bapak Ibu. Antara nanti penerimaan dan pengeluaran itu nanti menjadi penghitung seperti itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu kalau memang punya utang dimasukkan, klik simpan, nanti maka masuk di mana di sini di list hutang seperti itu. Selanjutnya ini kalau Bapak Ibu mau mencatat untuk mungkin ada pertanyaan silakan Bapak Ibu catat dulu ya atau di kolom chat nanti kita diskusikan bersama-sama karena saya juga masih belajar ya Bapak Ibu ya karena saya juga bukan WL atau wajib lapor LHKPN jadi kebetulan saya menjadi PIC-nya LHKPN. Selanjutnya itu penerimaan Bapak Ibu. Penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan adalah bulan Januari sampai Desember 2021 seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini penerimaannya. Penerimaan dari pekerjaan itu adalah gaji ya Bapak Ibu ya, gaji dan tunjangan. Kalau Bapak Ibu mempunyai ini penghasilan dari profesi atau keahlian, mungkin Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu dosen itu sertifikasi dosen bisa masukkan di sini. Terus ini dari Bapak Ibu ya, ini kalau Bapak Ibu penyelenggara negara. Kalau ini dari pasangan. Kalau pasangan ada masukkan misalnya mungkin PNS atau bekerja di perusahaan atau di mana itu Bapak Ibu juga masukkan di sini hartanya. Oh gaji dan tunjangannya istri, suami di sini berapa sekian juta seperti itu. Ini juga ada penghasilan, ada honorarium, ada bonus atau jasa posisi THR, pendidikan pekerjaan lainnya seperti itu. Karena Bapak Ibu dosen ataupun tenaga kependidikan sebagai PNS, maka di sini Bapak Ibu bisa masukkan gaji dan tunjangan itu bisa Bapak Ibu ambil dari lampiran SPT tahun 2021. Bapak Ibu semua pasti sudah dapat lampiran SPT. Nah, untuk gaji dan tunjangan bisa masukkan di situ, ambil dari situ. Untuk penghasilan dari profesi atau keahlian, Bapak Ibu itu ambil dari lampiran SPT juga, yaitu terkait remunerasi ataupun terkait sertifikasi dosen. Itu masukkan di sini Bapak Ibu. Maupun Bapak Ibu tenaga pendidikan Tendik ya, juga ada remunerasi walaupun tidak ada tunjangan profesi seperti itu. Jadi masukkan di sini. Nanti akan otomatis di sini ya Bapak Ibu ya, total penerimaan dari pekerjaan itu berapa, total penerimaan dari usaha dan kekayaan itu berapa, total penerimaan lainnya itu berapa, jadi total generalnya berapa.
Ini dari harta Bapak Ibu atau gaji Bapak Ibu ataupun juga ditambah dari pasangan, suami atau istri seperti itu. Jika sudah diisi semua, maka Bapak Ibu simpan, maka setelah itu akan otomatis tersimpan. Jika Bapak Ibu sudah klik simpan, klik selanjutnya nanti akan masuk di menu penerimaan dari usaha kekayaan seperti itu. Nah, ini hasil dari investasi. Mungkin Bapak Ibu mempunyai investasi dalam surat berharga misalnya. Total nilai kasnya sekian. Hasil dari usaha atau sewa, mungkin Bapak Ibu punya kos-kosan, atau mungkin Bapak Ibu punya apartemen, atau Bapak Ibu punya tanah dan bangunan yang disewakan seperti itu. Intinya hasil dari usaha. Hasil dari usaha atau sewa. Itu 100 juta misalnya. Atau mungkin punya tabungan, deposito dan lainnya dimasukkan di sini. Nah, jadi ini penjualan atau pelepasan harta itu tadi, kalau Bapak Ibu melepas harta pasti mempunyai pendapatan kan, penerimaan dari pelepasan harta tadi. Kalau misalnya tidak ada ya dinolkan saja atau penerimaan lainnya bisa dinolkan, bisa diisi seperti itu. Yang disesuaikan saja Bapak Ibu. Maka di sini akan ada otomatis penjumlahan, di sini total generalnya dari A, B, C itu tadi. Selanjutnya klik simpan, maka Bapak Ibu klik selanjutnya. Nanti akan masuk di penerimaan lainnya. Mungkin Bapak Ibu penerimaan hutang. Nah, total nilai penerimaan kas. Penerimaan hutang ini maksudnya bagaimana? Bapak Ibu tadi kan ada form hutang ya. Kalau Bapak Ibu mempunyai hutang atau istilah KPR, nah di sini masukkan Bapak Ibu. Nilai penerimaannya dulu berapa termenya? Nilainya dulu Bapak Ibu terima itu berapa? 500 juta, masuk di sini 500 juta. Atau jadi penerimaan hutang itu pada saat Bapak Ibu hutang itu awal itu terrealisasi berapa? Misalkan kalau di bank itu kita realisasi pinjam 200 juta ya masukkan 200 juta seperti itu. Terus ini ada penerimaan warisan jika Bapak Ibu ada warisan, hibah lainnya. Ini akan otomatis terakumulasi ya atau berjumlah. Maka setelah itu Bapak Ibu klik simpan dan klik selanjutnya, maka di sini akan lanjut dari penerimaan akan lanjut ke pengeluaran. Seperti itu, pengeluaran harta. Di sini kan ada penerimaan dari pekerjaan, penerimaan dari usaha, penerimaan lainnya. Maka di sini setelah itu Bapak Ibu untuk harta pengeluaran ini pengeluaran rutin ya Bapak Ibu. Pengeluaran rutin itu bisa dari biaya rumah tangga termasuk transportasi. Jadi Bapak Ibu merekap dulu biaya transportasi selama 12 bulan, 1 tahun. Atau Bapak Ibu hitung dulu 1 bulan baru dikalikan 12. Paling gampang seperti itu. Termasuk transportasi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit, dan lain-lain. Nah, ini untuk biaya rumah tangga itu adalah biaya tetap. Jadi Bapak Ibu hitung dulu 1 bulan untuk 1 bulan berapa. Misalnya, oh saya 1 bulannya itu pengeluaran saya itu 10 juta. Berarti 10 juta kali 12 bulan. Berarti ada 120 juta. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu masukkan di total pengeluaran di sini. Kali 12 bulan ya Bapak Ibu ya, bukan 1 bulan, 12 bulan. Cuma tadi saya beri gampangnya saja. Jadi paling gampang Bapak Ibu hitung 1 bulan dulu, baru setelah ketemu totalnya baru kalikan 12 bulan, itu aja. Ini Bapak Ibu juga ada yang kedua biaya sosial, itu antara lain keagamaan, mungkin Bapak Ibu dalam keagamaan aktif, pastilah. Itu nanti kan riak Mas, nah, kan tidak menyebutkan ini keagamaan, zakat, infak, sumbangan lainnya. Kan pasti Bapak Ibu mempunyai apa itu kas lah untuk khusus keagamaan. Oh saya 1 tahun ini berzakat itu sapi atau apa kan pasti dengan ada nilainya. Dan itu mungkin Bapak Ibu nilainya berapa seperti itu. Oh nilai untuk biaya sosial membantu orang lain atau keagamaan, zakat itu 50 juta setahun. Ya dimasukkan aja 50 juta seperti itu. Selanjutnya pembayaran pajak antara lain. Nah ini pajaknya juga Bapak Ibu rekap dalam 1 tahun antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain mungkin seperti itu. Ya yang berhubungan dengan pajak gitu seperti itu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kan mengeluarkan pengeluaran itu termasuk
membayar BPB, kendaraan, pajak, daerah, dan lain-lain. Jadi dihitung semuanya dalam 1 tahun, maka masukkan totalnya berapa di sini. Oh, saya mengeluarkan untuk pajak, pembayaran pajak itu 1 tahun itu 15 juta. Ya sudah, Bapak Ibu tinggal ini masukkan jumlahnya di situ. Pengeluaran rutin lainnya mungkin lain-lain di luar tiga item ini. Mungkin biaya-biaya pengeluaran lain itu, biaya rutin lainnya itu biaya-biaya tidak terduga di luar ketiga ini, Bapak Ibu. Masukkan saja di sini. Dihitung estimasi misal 1 bulan biaya, anggap aja dana taktis lah, seperti itu. Pengeluaran dana taktis. 1 bulan 5 juta, berarti 5 juta kali 12. Berarti kan seperti itu. Berarti 60 juta di sini masukkan. Ini akan total otomatis. Jika sudah semua, Bapak Ibu tinggal klik simpan, maka setelah itu Bapak Ibu klik selanjutnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada pengeluaran harta ini ya. Misalnya pengeluaran Bapak Ibu ini. Pembelian atau perolehan harta baru. Misalnya di tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu ada pembelian harta baru. Beli tanah, beli motor, beli pesawat mungkin. Pokoknya yang berhubungan dengan pengeluaran pembelian lah. Pembelian harta baru berapa dalam sampai tahun 2021 itu. Terus pemeliharaan, modifikasi, rehabilitasi harta, misal pemeliharaan untuk harta mungkin seperti kendaraan mobil atau ya lain-lain lah terkait pemeliharaan. Bapak Ibu masukkan di sini. Pengeluaran non rutin lainnya mungkin pemeliharaan atau pembelian tidak terduga lah, katakan seperti itu. Itu bisa dimasukkan di sini. Token otomatis sama ya Bapak Ibu ya, tinggal klik simpan selanjutnya. Ini juga ada biaya pengeluaran lainnya. Ini periodenya Januari sampai Desember 2021 ya Bapak Ibu. Biaya pengurusan waris, atau hibah mungkin ada, monggo Bapak Ibu masukkan. Pelunasan atau angsuran hutang. Misalnya tadi Bapak Ibu utang 500 juta di tahun 2020, ternyata di tahun 2021 ada dana, ya kan? Ada dana lebih. Ini daripada saya bayar bunga dengan begitu mahalnya, lebih baik saya lunasi. Nah, Bapak Ibu masukkan di sini. Itu kan masuk pengeluaran. Bapak Ibu terima 500 juta, tapi Bapak Ibu juga mengeluarkan lagi dengan mungkin tidak dari uang tadi, tapi mungkin dari uang lain seperti itu. Masukkan misalnya ada pelunasan, terus pengeluaran lainnya apa seperti itu, kan otomatis terhitung di sini. Klik simpan selanjutnya. Maka lampiran penjualan pelepasan tadi, penerimaan harta ini tadi. Selanjutnya setelah pengeluaran ini ada lampiran penjualan pelepasan ya, yaitu Bapak Ibu jika Bapak Ibu tadi melepas harta. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang PPP ataupun PPABP, saya rasa itu tidak ada yang dilepas karena masih sangat-sangat baru sekali. Untuk pelaporan LHKPN ini baru tahun 2021. Dulu apa tidak perlu, tidak wajib. Kalau dulu kan memang karena dulu masih di bawahnya BRIN ya, jadi tidak terlalu ketat, karena sekarang di KPK sudah bekerja sama dengan juga beberapa semua kementerian, dan apalagi juga Kementerian Kemendikbudristek ini juga ada permen tadi, PP ya, PP tahun 2017 tadi nomor 40, maka wajib seperti itu. Ini lampiran jika memang ada lampiran pelepasan harta ya, penjualan misalnya seperti itu. Ini lampiran penjualan pelepasan harta nanti akan masuk di sini Bapak Ibu. Selanjutnya klik selanjutnya, maka masuk lampiran fasilitas. Lampiran fasilitas itu apa saja sih? Nanti Bapak Ibu klik tambah, maka lampiran fasilitas itu bisa rumah dinas, bisa biaya hidup, jaminan kesehatan, mobil dinas, mungkin opsi pembelian saham atau surat berharga dan lainnya. Itu lampiran fasilitasnya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja menunya di situ. Jika ada kesulitan Bapak Ibu bisa WA saya, nanti akan saya tinggalkan nomor handphone saya seperti itu.
Ini formnya lampiran fasilitas ya Bapak Ibu. Nah, ini ada jenis jaminan kesehatan, BPJS mungkin ya, asuransi. Ini sudah nama pihak pemberi fasilitasnya siapa. Nanti mungkin Bapak Ibu punya asuransi ya, bisa masukkan di sini. Nanti jenisnya tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya terakhir adalah review harta. Nah, jadi jika sudah harta semua dimasukkan, harta penerimaan, harta pengeluaran, itu sudah dimasukkan, maka akan masuk seperti ini, akan masuk di review harta Bapak Ibu. Review harta ini Bapak Ibu tinggal cek ulang, benar enggak harta saya sekian, seperti itu. Ini saya coba besarkan. Total harta kekayaan di periode tahun 2021 kata ini, karena kebetulan screenshotnya tahun 2017 ya Bapak Ibu. Jadi 2021 itu ada 24 juta. Seperti itu. Nanti ini adalah rekapitulasi harta kekayaannya Bapak Ibu. Harta tidak bergerak, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, harta lainnya, sekian. Hutangnya tadi berapa? Oh, 500 juta. Nanti akan ada di sini. Seperti itu. Maka nanti di review harta itu akan Bapak Ibu cetak dulu atau klik cetak ikhtiar harta, ini cetak ikhtiar harta, itu akan nanti terdownload, tapi tidak bisa Bapak Ibu rubah walaupun di Bapak Ibu download, karena itu sudah diprotek. Jika memang ada kesalahan atau ada perubahan, harta ini misalnya, ini contohnya ya Bapak Ibu ya, contoh ikhtiar harta itu jika Bapak Ibu sudah klik cetak, maka seperti ini. Nah, ini kan sama tadi menu-menu yang Bapak Ibu isikan tuh, data keluarga, jabatan, data harta, tanah dan bangunan ini nih. Waduh, ini saya keliru ini. Misalnya nih ada kesalahan. Ini seharusnya tanah dan bangunan ini saat pelaporan itu nilai perolehannya tidak 100 juta, tapi 200 juta. Bapak Ibu tinggal koreksi. Oh, ini ada kekeliruan, nanti Bapak Ibu tinggal masuk lagi di menu harta tadi. Nah, ini sudah sama Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu isikan tadi. Tadi kas ini semuanya ada, masuk di sini, masukkan di sini. Maka Bapak Ibu review lagi sebelum dikirim ya Bapak Ibu ya. Jadi review harta itu adalah fungsinya bisa Bapak Ibu cek dulu sebelum dikirim, sudah benar enggak harta saya sekian, sudah benar enggak penerimaan saya sekian, sudah benar enggak pengeluaran saya sekian setahun gitu, seperti itu. Jika sudah benar ya Bapak Ibu, sudah dari review harta itu tadi ya, dari cetak ikhtiar harta sudah benar semua, oh ya sudah benar, harta saya sekian, pengeluaran saya sekian setahun, seperti itu. Langkah terakhir Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu sudah, langkah terakhir adalah kirim LHKPN Bapak Ibu. Itu di bawah menu, di review harta itu di bawahnya ada proses permintaan token untuk pengiriman LHKPN. Bapak Ibu tinggal klik di situ. Kalau memang hartanya sudah benar, maka Bapak Ibu klik proses permintaan token. Maka nanti proses permintaan token itu kan seperti ini. Jika ada beberapa submenu yang tidak Bapak Ibu isi, ada pemberitahuan. Misalnya data harta sudah berharga belum diisi. Apakah Anda yakin? Bila ya, klik tombol lanjutkan. Nah, jika misalnya Bapak Ibu, saya kan memang benar-benar tidak punya harta berharga, seperti itu. Atau tidak punya data surat berharga. Jadi kalau memang benar-benar tidak punya, Bapak Ibu tinggal klik lanjutkan. Tapi kalau Bapak Ibu, oh iya, aduh, saya lupa misalnya itu. Bapak Ibu bisa klik isi data. Jadi nanti akan secara otomatis masuk di isian data harta surat berharga, seperti itu. Kalau misalnya tidak punya, tinggal Bapak Ibu klik lanjutkan, maka Bapak Ibu akan dibawa ke ikhtiar harta seperti ini. Nah, jadi di sini akan Bapak Ibu masuk ke ikhtiar lagi di sini, tapi berbeda menunya. Ini tadi proses pengiriman token ya Bapak Ibu. Jadi prosesnya yang ini, kirim LHPN, proses permintaan token. Jadi nanti akan Bapak Ibu seperti ini, pasti akan dapat menu seperti ini atau dashboard seperti ini. Nah, ini datanya, data pribadinya ini sudah lengkap, ini dan lain-lain. Ini review harta tadi itu akan dimunculkan lagi di sini Bapak Ibu. Kalau sudah benar lagi, jadi ini proses verifikasi ulang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu cek lagi sudah benar, oh sudah benar 100 valid 100%, maka Bapak Ibu klik di sini. Saya coba coret-coret sedikit ya. Coret itu.
Ternyata coret-coretnya tidak ada. Jadi di sini ada klik kecil ya Bapak Ibu ya, di sebelah kiri bawah itu ada setuju. Kalau Bapak Ibu sudah benar, jadi klik saja setuju di sini Bapak Ibu ya. Maka di setuju, kalau klik setuju, centang atau pilih, maka ke Bapak Ibu klik selanjutnya. Maka nanti akan masuk lampiran 3 seperti ini. Nah, lampiran 3 ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang jika Bapak Ibu surat apa ya, Bapak Ibu awal, jika Bapak Ibu awal lapor LHKPN, maka nanti akan ada yang namanya surat kuasa atau surat kuasa mengumumkan. Jadi ini Bapak Ibu baca, kalau Bapak Ibu setuju, kalau tidak setuju maka akan kembali lagi ke depan. Kalau Bapak Ibu setuju, klik selanjutnya. Nanti di sini dan ini menyatakan bla 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 bla, ini Bapak Ibu nanti sama isiannya, nanti klik setuju. Selanjutnya setelah itu maka lampiran 4 surat kuasa. Nah, di surat kuasa ini Bapak Ibu yang bertanda di bawah ini sudah otomatis Bapak Ibu print out ya Bapak Ibu ya. Surat kuasa ini Bapak Ibu print out. Setelah itu Bapak Ibu bubui materai 10.000 di sini. Sebelum ditandatangani harus Bapak Ibu beri materai. Jadi ini surat kuasa ini pasti yang muncul itu berapa surat kuasa, yang ada berapa, misalnya dari PN sendiri atau mungkin dari istri, anak, nanti akan muncul tiga-tiganya di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu print out dan beri materai semuanya. Misalnya ada 2 ya di materainya ada 2 seperti itu. Tanda tangan, nanti surat kuasa ini akan dikirimkan ke KPK seperti itu. Nanti alamatnya di mana nanti akan saya taruh di akhir slide ini. Jadi di surat kuasa ini Bapak Ibu wajib menandatangani. Jika Bapak Ibu sudah menandatangani, nanti akan dikirim kemana nanti akan saya informasikan. Tapi bagi Bapak Ibu yang pernah menjabat, ya, bagi Bapak Ibu yang pernah menjabat dan sekarang menjabat lagi dan dulu pernah mengirimkan surat kuasa, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengirimkan seperti itu. Jadi karena nanti statusnya ada surat kuasa sudah valid, sudah ada, seperti itu, tidak perlu. Jadi ini surat kuasanya tidak muncul. Misalnya dulu Pak Suwarno Imam Samsul ya pernah menjabat di jurusan dan sekarang juga menjabat lagi, tapi tidak di jurusan, tapi di Pusbah sebagai ketua kepala ya, ketua Pusbah Pusat Bahasa, maka tidak akan diminta surat kuasa ini, tapi mungkin akan diminta surat kuasa dari istri atau anak. Nah, itu yang muncul siapa di sini namanya? Nama yang bertalang di bawah ini. Istri atau anak seperti itu. Berarti itu wajib dicetak seperti itu. Nah, nanti setelah ini dicetak, Bapak Ibu tinggal lanjutkan, maka nanti akan finalisasi pengiriman LHKPN dan kode token. Nah, di saat kode token finalisasi ini, kode tokennya dapat dari mana, Mas? Nanti Bapak Ibu akan ada email atau SMS ke nomor handphone yang Bapak Ibu daftarkan waktu kemarin ngisi form. Nah, itu bisa masuk SMS, bisa ke email seperti itu. Emailnya pakai email Unesa default ya Bapak Ibu. Nanti akan ada kode token yang dikirimkan di situ. Bapak Ibu tinggal kopas, masukkan ke sini, masukkan ke kode tokennya, maka Bapak Ibu kirim. Atau kalau misalnya Bapak Ibu belum menerima SMS, klik aja belum menerima SMS atau seperti itu. Jadi klik kode tokennya diambilkan dari email atau dari SMS, masukkan di sini. Setelah itu klik kirim. Setelah klik kirim nanti akan di sini masuk dashboard utama. Ya Bapak Ibu ya, dashboard utama di sini misalnya contohnya Denis Tianto pada periode 2021 tanggal laporannya sekian, jenis pelaporannya khusus misalnya atau periodik atau awal menjabat. Jabatannya apa? Misalnya BPP, Kepala Puspa atau Direktur Vokasi atau apa. Nanti ada di sini. Jabatannya saya tidak sama saat ini, Mas. Sudah tidak jabat itu. Bapak Ibu abaikan dulu karena saya dulu mendaftarkan Bapak Ibu itu sesuai jabatan 2021. Seperti itu. Status pelaporannya pasti di sini proses verifikasi ya Bapak Ibu. Proses verifikasi. Nah, laporannya via online.
Nah, Bapak Ibu kalau sudah di sini statusnya proses verifikasi, Bapak Ibu aksinya ini untuk mengedit sudah tidak bisa, tapi untuk ngeprint atau mau melihat bisa. Tapi aksinya ini masih 3, jadi tidak bisa merubah, masih di verifikasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di depan untuk pengiriman surat kuasa, jika Bapak Ibu sudah proses verifikasi, surat kuasa itu segera Bapak Ibu kirimkan ke KPK. Apa kolektif? Tidak, Bapak Ibu masing-masing yang mengirimkan via Biro Jasa. Nanti alamannya nanti di akhir slide ke KPK. Itu maksimal. Jadi setiap jadi gini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kirim, itu akan secara otomatis terhitung waktunya 30 hari. Selama 30 hari itu surat kuasa itu tidak sampai di KPK, maka Bapak Ibu dianggap belum lapor atau status laporannya akan dikembalikan ke draft seperti itu. Jadi setelah Bapak Ibu kirim dan print out tadi surat kuasa segera tanda tangani berbuku materai 10.000, Bapak Ibu segera kirim nanti. Setelah itu nanti akan berubah, kalau kembali draft seperti yang saya sampaikan, nanti akan ada email, akan ada notif bahwasanya apa yang perlu dirubah, atau mungkin di sini statusnya berubah, akan terverifikasi lengkap. Nah, berarti kalau sudah terverifikasi lengkap berarti menunggu diumumkan seperti itu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu surat kuasa tadi Bapak Ibu ini kirimkan ke Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan 12950 ke Gedung Merah Putih KPK ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kirimkan ke sini. Apakah boleh di email Mas? Tidak boleh untuk di awal. Jadi di awal itu Bapak Ibu untuk surat kuasa itu dikirimkan secara fisik. Apakah setiap tahun seperti itu harus mengirimkan surat kuasa? Tidak, surat kuasa ini hanya berlaku berlaku selamanya. Jadi sekali aja Bapak Ibu mengirim, jika misalnya ini Bapak Ibu tahun ini tahun 2021 itu sudah mengirimkan surat kuasa dan sudah terverifikasi lengkap dan sudah diumumkan, berarti surat kuasanya sudah ada. Di tahun 2022 Bapak Ibu tidak perlu mengirimkan surat kuasa lagi, kecuali ada tambahan anak yang dalam tanggungan dan wajib dan sudah berumur, maka itu akan diminta surat kuasa seperti itu. Anak atau istri atau sekarang masih sendiri dan tahun 2022 menikah dan sudah pasti punya ada istri, maka nanti di tahun 2022 untuk pelaporan selanjutnya maka Bapak Ibu akan diminta lagi surat kuasa khusus istri. Bapak Ibu tidak akan diminta lagi seperti itu. Hanya satu kali Bapak Ibu. Ini nanti alamat pengirimannya Gedung Merah Putih ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau mungkin terlalu lama. Memang agak lama ya Bapak Ibu, mohon maaf karena memang harus saya sampaikan secara detail karena untuk LHKPN seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan kepada Pak Sultan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahman, sangat gamblang, sangat terang, dan sangat jelas sekali penyampaian materi sosialisasi dan bimbingan teknis pelaporan LHKPN tahun 2021. Mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman semua, bila belum jelas bisa ditanyakan. Kalau sudah jelas, saya banyak mengucapkan terima kasih untuk PPT-nya. Mungkin nanti kami share lewat sini juga bisa, atau lewat koordinator juga bisa. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Saya kira sudah jelas dan sangat gampang sekali, dan saya kira juga sangat mudah lah pelaporan di LKPN ini, karena sudah beberapa kali ada perbaikan sistem sehingga sangat dan Bapak Ibu jangan khawatir bahwa pelaporan ini sangat rahasia dan tidak semua bisa mengakses. Ini langsung ke KPK.
sehingga semua data-data akan terrahasia dengan tersendirinya. Saya kira sudah cukup. Apakah kalau sudah cukup, sudah tidak ada yang perlu ditanyakan karena sudah sangat jelas sekali penyampaian hari ini. Saya mengucapkan terima kasih semua atas Mungkin ada pertanyaan Pak Sultan. Ada yang sudah? Di chat juga kosong. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Tanya Pak. Bisa diskusi. Dari Pak Warju nggih. Monggo Pak Warju, monggo Pak Warju, langsung nggih. Mas Turun, Mas Sultan, Mas Rahman. Yang pertama untuk pengisian ini, itu kan tadi ada data perkiraan ya untuk harga gitu. Ya. Itu sarannya berdasarkan NJOP atau harga pasaran yang ada gitu. Karena kadang-kadang kan begini, kalau tanah itu kan NJOP-nya 2,5 juta per meter, ternyata harga pasarnya dan 7,5 sampai 8 juta. Itu memakai yang mana itu? Terus yang kedua untuk pengisian ini terakhir kapan nih Mas? Maturun. Siap. Oke, monggo Mas Roman. Ya, baik, terima kasih Pak Warju. Oke, yang pertama untuk nilai estimasi penjualan itu lebih disarankan pakai NJOP kalau saya Bapak. Menurut saya lebih baik NJOP saja karena itu harga resmi ya, tapi ya walaupun di pelaksanaannya itu lebih harganya di NJOP 2,5 tapi harga di pasaran itu 5 juta atau 10 juta seperti itu. Lebih baik, lebih enak NJOP saja. Ya, tapi kalau misalnya tidak bisa menghitung dengan NJOP, ya monggo diperkirakan ya yang realistis saja lah Pak, yang di sana misalnya harganya berapa gitu. Karena apa ya istilahnya KPK juga tahu lah sikotnya seperti itu. Di lapangannya sudah pasti lebih mahal. Iya. Bisa 3 kali lipat soalnya dari NJOP. Iya betul, nggak apa-apa. Yang kedua, pelaporan LHKPN ini pertama saya mohon maaf ya Bapak Ibu, memang ada keterlambatan untuk sosialisasi ataupun bimbingan teknis LKPN ini karena mohon maaf ya Bapak Ibu, karena di kepegawaian memang ada banyak kegiatan yang harus kami selesaikan dan baru hari ini Bapak Ibu kami bisa mensosialisasikan seperti itu. Jadi untuk setiap tahunnya ya Bapak Ibu untuk pelaporan ini sama seperti SPT akhir Maret terakhir. Iya, akhir Maret. Tenang saja Bapak Ibu, nanti akan saya tagih setiap seminggu sekali. Karena saya kebetulan adminnya. Iya, kebetulan adminnya saya, jadi saya tahu siapa yang belum lapor, siapa yang sudah seperti itu. Jadi nanti dari akun admin nanti akan terlihat siapa yang belum, nanti akan kami akan tagih lah. Ya tidak nakil lah, bercanda Bapak-Bapak, maksudnya mengingatkan seperti itu. Karena itu kan menjadi kewajiban Bapak Ibu dan UNESA untuk memfasilitasi laporan LKPN ini. Karena LKPN dan LHKSN apabila tidak 100%, UNESA tidak akan bisa mengikuti WBK ataupun WBMM seperti itu. Karena dianggap tidak patuh. Maka dari itu mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua untuk mensukseskan programnya UNESA atau programnya Pak Rektor untuk menjadi bisa terdaftar di WBK tahun 2022 seperti itu. Jadi memang harus wajib 100%. Gitu. Terima kasih Mas Rahman, Mas Sultan. Sama-sama. Oke, sama-sama Pak Warju. Mungkin ini Pak Sultan. Monggo, Pak Hafid, silakan Pak Hafid. Halo. Halo, monggo Pak Hafid. Saya terima kasih Pak Sultan, Mas Rahman. Pak Warju kalau permasalahannya seperti itu, saya permasalahannya selalu lupa password. Karena yang mengisi kan biasanya Pak Sultan dulu. Jangan dibuka Pak rahasianya Pak. Halo. Siap. Pak Hafid itu hisapnya lama, itu hartanya banyak itu. Iya, biasanya dulu yang membantu Pak Sultan. Saya sendiri enggak tahu password dan username-nya sampean saya. Siap Pak. Pak Sultan kalau dibantu dirisetkan nanti saya dikabari gitu ya. Siap Bapak. Insya Allah kita bantu. Matur nuwun. Sami-sami. Buka rahasia Pak Hafid ini. Yang lain masih ada? Monggo. Gini Bapak Ibu, kalau ini
memang wajib untuk semua pejabat dan ASN ya. Nanti karena kalau tidak lapor-lapor, kami akan publish terus karena itu tagihan. Karena tagihannya harus 100%. Nah, kadang-kadang kan kami juga Pak, ngisi-ngisi ini Pak, aku dipublish terus ya. Memang kalau enggak segera kita publish karena ini tagihan secara nasional ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu masih ada lagi, kalau sudah jelas insya Allah. Mungkin ini Pak Sultan, ya Oke. sebagai apa ya, fasilitator mungkin Bapak Ibu mau misalnya, waduh saya kalau ngisi sendiri enggak bisa. Monggo bisa Bapak Ibu bisa ke lantai 5 gedung rektorat nanti mungkin saya bantu untuk memandu misalnya. Yang penting datanya sudah Bapak Ibu siapkan semua ya Bapak Ibu ya, sudah siap semua tinggal mengentri, misalnya takut misalnya bingung bisa nanti temui saya atau janjian dengan saya nanti hari apa, jam berapa nanti akan saya dampingi Pak Sultan, seperti itu. Oke, sip. Luar biasa Mas Roman, sudah sanggupannya untuk membantu Bapak Ibu semua kalau ada. Insya Allah teman-teman yang ada di kepegawaian fakultas juga sudah siap, Pak. Saya kira sudah paham juga. Cukup nggih, Bapak Ibu? Kalau cukup, mungkin saya akhiri ya. Nggih. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam kegiatan ini sehingga berjalan lancar dengan baik. Semoga Bapak Ibu segera melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan ke LHKPN sehingga kami juga akan sangat senang karena tidak ada tagihan-tagihan lagi dari pusat itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Nggih, sami-sami Bapak. Mohon maaf. Terima kasih. Nggih, siap. Sultan.